Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Lestari, saya dari kelas K121MR, Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi mengenai macam-macam BPJS Ketenagakerjaan dan penerapannya di dunia industri. Sebagai salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial yang diampu oleh Bapak Rizky Purwantoro SHMH. Berikut ini adalah penjelasannya. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial. BPJS menangani aspek-aspek tertentu dalam jaminan sosial. Salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah jaminan sosial dan proteksi atau perlindungan bagi pekerja Indonesia maupun pekerja asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. BPJS Ketenagakerjaan adalah hasil transformasi dari PT Jam Sostek. Dengan transformasi, semua kegiatan dan program dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan merujuk pada lembaga yang menyelenggarakan program-program jaminan sosial, khususnya untuk tenaga kerja di Indonesia. Program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan finansial bagi kesejahteraan bagi pekerja serta keluarganya dalam menghadapi resiko-resiko tertentu yang mungkin terjadi selama bekerja dan setelah memasuki masa pensiun. Berdasarkan hal tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam BPJS Ketenagakerjaan dan penerapannya dalam dunia industri. Beberapa macam BPJS Ketenagakerjaan diantaranya, yang pertama, Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Program ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap hilangnya penghasilan akibat resiko sosial seperti kematian atau cacat akibat kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja diimplementasikan dengan prinsip asuransi sosial, melibatkan gotong royong antara individu berbagai lapisan masyarakat. Program wajib BPJS Ketenagakerjaan menggunakan iuran berdasarkan presentase upah. Ini adalah sistem nirlaba yang memberikan manfaat kepada peserta, termasuk pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan uang tunai dalam kasus cacat total tetap atau kematian akibat kecelakaan kerja. Yang kedua adalah jaminan hari tua atau JHT. Jaminan hari tua bertujuan untuk memastikan bahwa peserta memperoleh uang tunai pada saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Program ini diimplementasikan berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Manfaat yang akan diterima oleh peserta di masa depan terdiri dari uang tunai yang berasal dari akumulasi iuran yang mereka bayarkan selama menjadi peserta, beserta hasil pengembangannya. Dengan demikian, jaminan hari tua ini memberikan dukungan finansial kepada peserta dalam situasi-situasi khusus. Yang ketiga adalah jaminan pensiun. Jaminan pensiun bertujuan untuk menjaga kesejahteraan peserta saat memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Program ini mengikuti prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, memberikan manfaat pasti berupa uang tunai. Peserta dengan masa iuran minimal 15 tahun mendapatkan pembayaran bulanan, sedangkan yang kurang dari 15 tahun menerima hasil akumulasi iuran dan pengembangan. Manfaat ini dapat diterima oleh peserta, janda atau duda, anak peserta, orang tua atau ahli waris yang berhak untuk memberikan dukungan finansial yang berkelanjutan bagi peserta dan keluarganya. Yang keempat adalah jaminan kematian atau JKM. Tujuan dari program jaminan kematian adalah memberikan santunan kematian kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Program ini diorganisir berdasarkan prinsip asuransi sosial. Manfaat dari jaminan kematian adalah pemberian uang tunai kepada keluarga atau ahli waris peserta yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, program ini dirancang untuk memberikan bantuan keuangan yang diperlukan kepada pihak yang ditinggalkan dalam situasi kehilangan anggota keluarga. Yang kelima adalah jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Sejak bulan Februari 2022, pemerintah telah mulai mengimplementasikan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, sebuah perlindungan yang diberikan kepada semua pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Program ini memberikan manfaat berupa uang tunai dan akses ke informasi pasar kerja serta pelatihan kerja.
Dengan JKP diharapkan pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak dalam situasi resiko akibat kehilangan pekerjaan, sambil berupaya kembali memperoleh pekerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sudah banyak diterapkan di dunia industri, bahkan hampir seluruh industri khususnya di Indonesia saat ini. Sejak peluncurannya, BPJS Ketenagakerjaan telah menjadi bagian penting dari sistem jaminan sosial, terutama di sektor industri. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja dan pengusaha di Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan karyawan mereka ke dalam program ini. Dalam penerapan BPJS Ketenagakerjaan di dunia industri melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pendaftaran pemberi kerja dan tenaga kerja. Dalam penerapan BPJS Ketenagakerjaan di dunia industri, langkah awal melibatkan pendaftaran pemberi kerja dan tenaga kerja. Pemberi kerja, seperti perusahaan, harus mendaftarkan diri, menyediakan informasi perusahaan, dan menentukan tingkat resiko kecelakaan kerja. Selanjutnya, tenaga kerja perusahaan didaftarkan dengan menyertakan data pribadi. BPJS Ketenagakerjaan menghitung iuran berdasarkan informasi tersebut. Pemberi kerja wajib bayar sesuai ketentuan. Setelah pendaftaran dan pembayaran, maka akan diterbitkan kartu peserta untuk klaim dan manfaat. Pemeliharaan data peserta perlu dilakukan secara berkala oleh pemberi kerja. Tujuannya untuk kepatuhan dan perlindungan sosial yang memadai bagi tenaga kerja. Langkah kedua dalam penerapan BPJS Ketenagakerjaan melibatkan pemotongan gaji dan pembayaran iuran. Jadi, setelah pendaftaran, pemberi kerja wajib memotong sebagian gaji pekerja untuk membayar iuran BPJS. Besaran dari pemotongan tersebut bergantung pada risiko pekerjaan dan gaji. Pemotongan untuk memenuhi kewajiban iuran jaminan sosial. Pembayaran iuran dapat dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Biasanya dalam bentuk pembayaran bulanan. Pemberi kerja bertanggung jawab untuk mentransfer dana iuran tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran iuran tepat waktu dan sesuai ketentuan krusial untuk kelancaran program jaminan sosial. Pemberi kerja harus menghitung dengan akurat agar iuran sesuai peraturan, memastikan manfaat yang diinginkan oleh pekerja dan keluarganya. Langkah ketiga penerapan BPJS Ketenagakerjaan di industri adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan perlindungan sesuai program yang diikuti. Pemberi kerja membayar iuran sesuai kewajiban untuk memberikan perlindungan ini. Pemotongan gaji, pembayaran iuran, dan pemeliharaan data peserta yang akurat adalah langkah-langkah krusial untuk memastikan perlindungan sosial yang optimal. BPJS Ketenagakerjaan diharapkan meningkatkan keamanan kerja dan memberikan perlindungan finansial bagi pekerja industri. Dalam implementasi BPJS Ketenagakerjaan di sektor industri, langkah penting berikutnya adalah penyuluhan dan edukasi. Kegiatan ini melibatkan penjelasan menyeluruh mengenai program jaminan sosial yang meliputi kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Pemberian informasi juga mencakup prosedur pendaftaran, pembayaran iuran, hak dan kewajiban peserta, serta peran BPJS Ketenagakerjaan. Penyuluhan ini bertujuan agar pemberi kerja dan tenaga kerja memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan, cakupan perlindungan, dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Yang kelima adalah pengawasan dan audit. Jadi, langkah terakhir dalam penerapan BPJS Ketenagakerjaan di industri adalah pengawasan dan audit. BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap pemberi kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap pendaftaran, pemotongan gaji, pembayaran iuran, dan pemeliharaan data peserta. Audit ini melibatkan verifikasi data, penilaian kepatuhan, dan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial. Dengan melakukan pengawasan dan audit secara berkala, BPJS Ketenagakerjaan dapat memastikan transparansi, akurasi, dan keberlanjutan program jaminan sosial, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh perlindungan sosial yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, kesimpulannya, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan berbagai program jaminan sosial termasuk kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan untuk memberikan perlindungan finansial dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka.
Penerapan di dunia industri melibatkan langkah-langkah dari pendaftaran hingga pemotongan gaji, edukasi, dan pengawasan. Pemberi kerja berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan. Dengan implementasi efektif, diharapkan tenaga kerja dapat bekerja dengan lebih aman, merasa terlindungi, dan memperoleh dukungan finansial yang memadai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.